Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran fisika bersama saya Ajeng Safa Kamila. Di video kali ini kita akan membahas mengenai hukum Ohm yang meliputi pengukuran arus dan tegangan listrik, hubungan antara kuat arus dengan tegangan listrik, dan juga hambatan listrik. Pastikan kalian menonton dari awal hingga akhir agar kalian dapat memahami materi hari ini dengan baik. Baik, seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang hukum Ohm. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai hukum Ohm, di sini ada seorang fisikawan berasal dari Jerman. Nah, beliau ini banyak mengemukakan teori di bidang elektrisitas. Nah, karyanya nih yang paling dikenal itu adalah teori mengenai hubungan antara aliran listrik, tegangan, dan juga tahanan konduktor di dalam rangkaian listrik. Nah, yang disebut dengan hukum Ohm. Jadi, yang membuat hukum Ohm adalah George Simon Ohm. Di materi kita hari ini, kita akan membahas tentang pengukuran arus dan tegangan listrik, hubungan kuat arus dan tegangan listrik, dan juga hambatan listrik. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai pengukuran arus dan tegangan listrik. Bisa kita lihat di sini ada beberapa barang-barang rumah tangga yang memerlukan listrik. Nah, peralatan listrik dapat berfungsi ketika peralatan tersebut dialiri listrik. Kenapa? Nah, untuk mengetahuinya kita akan melakukan sebuah simulasi. Di sini saya menggunakan pet sebagai media simulasi. Nah, kita akan membuat rangkaian seperti gambar ini. Oke, nah di sini terdapat beberapa komponen ya yang bisa kita gunakan untuk membuat rangkaian. Tapi kita di sini sesuai tadi gambar tadi kita membutuhkan baterai 2, lalu kita butuh saklar, kita taruh di sini, lalu ada kabel untuk menghubungkan ke lampu. Ya, ini lampu. Terus kita hubungan lagi pakai kabel. Sebenarnya bisa langsung aja gitu ya, miring, tapi biar lebih rapih gitu ya, biar kita bisa melihat lebih jelas. Oke, nah ini sudah terjadi rangkaiannya. Kita coba tutup saklarnya. Nah, jika kita tutup, lampu akan menyala. Kenapa? Karena arus listrik mengalir pada lampu gitu ya. Jadi arus yang dihasilkan dari sumber tegangan ini, tegangannya itu adalah baterai dari kutub positif ke kutub negatif, lalu melewati lampu sehingga lampu ini nyala gitu. Nah, sekarang kita coba untuk mengubah hambatan lampu menjadi lebih besar. Di sini kita coba ubah menjadi 40 ohm ya. Kita ubah. Nah, kita lihat di sini cahayanya mulai meredup. Kenapa? Karena arus yang mengalir pada lampu semakin kecil sehingga lampu meredup gitu ya, karena tadi hambatan lampunya diperbesar, jadi arus yang mengalir akan kecil. Nah, sekarang coba kita ubah posisi salah satu baterai. Nah, kita coba tutup ya, lampunya tidak menyala. Kenapa? Karena dalam penyusunan rangkaian kutub positif ini yang ada di baterai, dia akan ketemu sama positif yang ada di lampu. Dan begitu juga dengan kutub negatifnya akan bertemu dengan kutub negatif yang ada di lampu. Makanya lampu tersebut tidak menyala. Nah, dari percobaan tadi dapat kita simpulkan bahwa arah arus listrik yaitu searah dengan aliran muatan positif atau berlawanan dengan arah aliran muatan negatif. Nah, dengan demikian arah arus listrik berlawanan dengan arah gerak elektron. Sehingga kita mendapat persamaan seperti berikut. I sama dengan Q per T, di mana I ini adalah kuat arus, satuannya ampere, lalu Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Nah, ini adalah beberapa alat untuk mengukur listrik ya. Jadi, yang pertama ini ada ampermeter. Ampermeter ini untuk mengukur arus listrik. Lalu ada voltmeter, digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Nah, yang
terakhir ada ohmmeter. Nah, ini untuk mengukur hambatan listrik. Nah, ada satu alat ukur yang bisa mengukur ampere, tegangan dan juga hambatan sekaligus gitu ya. Jadi dalam satu alat kita bisa mengukur tiga-tiganya. Nah, ini namanya multimeter. Jadi ini ada multimeter yang masih analog ya, dia masih pakai jarum. Kita ubah gitu manual, dan juga ada multimeter digital. Nah, digital ini sekarang paling banyak digunakan ya, yang digital. Jadi multimeter ini bisa kita gunakan untuk mengukur arus, tegangan, dan juga hambatan. Nah, untuk memahami cara pengukuran arus listrik dan juga tegangan listrik, mari kita perhatikan percobaan berikut ini. Oke, di sini saya sudah membuat rangkaian ya. Jadi ada saklar, lampu, dan juga baterai. Nah, saat saklar ditutup, lampu menyala kan tadi, seperti sama kayak yang sebelumnya. Nah, di sini kita akan letakkan ampermeter. Nah, untuk ampermeter dipasang seri ya. Jadi kita pasang seri nih, kita masukin di sini. Oke, ini kan masih mati ya. Nah, kita sambungkan saklarnya. Nah, terlihat di sini ada nilainya 0,90. Ya, 0,90. Gitu. Jadi kalau untuk ampermeter dipasang secara seri. Sekarang kita coba ukur tegangannya menggunakan voltmeter. Nah, kalau pakai voltmeter itu dipasangnya secara paralel. Nah, seperti ini. Ini masih 0. Nah, kita pasang saklarnya. Ya, di situ ada tulisannya 9 volt ya. Jadi kita kalau terbaca berarti kita masangnya benar. Nah, 9 volt ini dari si sumbernya yaitu baterai. Baterainya kan 9 volt, maka terbaca di voltmeternya adalah 9 volt. Tuh, jadi kalau tadi ampermeter dipasangnya secara seri, kalau voltmeter dipasang secara paralel. Selanjutnya kita masuk ke hubungan kuat arus dan tegangan listrik. Di sini sudah ada rangkaian ya. Di sini ada baterai, lalu ada saklar, hambatan, lalu ada ampermeter yang dipasang seri ya tadi. Lalu ada voltmeter pasang secara paralel. Nah, kita akan mencatat perubahan arus jika nilai tegangannya kita ubah. Di sini kan kita udah baca nih ada di ampermeter 1,64 dan di voltmeter 9 volt. Ini posisi awalnya. Lalu tegangannya ini 9. Ini yang nantinya akan kita ubah untuk melihat nilai dari arus gitu ya. Nah, kita catat di sini, saya ada Excel. Kita tulis voltnya adalah 9, arusnya 1,64. Kalau sekarang hambatannya kita tambah jadi 10 volt. Kita lihat ampermeternya. Nah, ampermeternya menunjukkan angka 1,82. Kita tulis lagi voltnya 10, arusnya 1,82. Oke, lalu kita tambah lagi jadi 11 volt. Kita ubah. Nah, arusnya menjadi 2 ampere. Kita tulis 11 volt, arusnya 2 ampere. Kita tambah lagi jadi 12 volt. Begitu seterusnya ya. Jadi diubah voltnya, lalu kita catat perubahan arusnya. Nah, ini saya udah dapat 5 data ya, 5 tegangan dan juga 5 arus. Nah, setelah kita mendapatkan data, kita akan membuat grafiknya untuk melihat hubungan antara kuat arus dan juga tegangan listrik. Kita tulis namanya adalah hukum Ohm. Hukum Ohm. Nah, untuk X-nya ini kita pilih yang tegangan, karena tadi itu adalah nilai yang kita ubah. Jadi kita taruh di sumbu X. Lalu untuk sumbu Y-nya kita pakai yang dipengaruhi gitu ya. Adalah si arusnya.
Oke, di sini kita mendapatkan grafik ya. Kita bisa lihat di sini grafiknya menunjukkan garis yang lurus. Nah, garis lurus ini dia berarti konstan gitu. Maksudnya konstan berarti nilai tegangannya berbanding lurus dengan nilai arus. Oke, hubungan ini dijelaskan dalam hukum Ohm yang berbunyi kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan. Nah, untuk matematisnya dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan I kali R, di mana V-nya ini adalah tegangan listrik atau satuannya volt, lalu I-nya adalah kuat arus atau ampere, dan R-nya adalah hambatan, satuannya adalah ohm. Ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai hambatan listrik. Jadi hambatan listrik ini berfungsi membatasi arus listrik yang mengalir. Sebenarnya hambatan ini ada di mana aja gitu ya, ada di sumber tegangan, ada di kawat penghantar, ada di bola lampu, ada juga di peralatan listrik gitu. Tapi ada satu benda elektronik yang bertugas khusus sebagai hambatan. Nah, disebutnya adalah resistor. Jadi resistor ini adalah benda elektronik gitu ya, yang berfungsi khusus sebagai hambatan. Nah, ada dua jenis resistor. Yang pertama ada resistor tetap dan juga ada resistor variabel. Nah, kalau yang resistor tetap sesuai namanya ya, dia punya nilai hambatan yang tetap. Nah, biasanya ini dikeluarkan atau dibuat oleh pabrik dengan nilai hambatan tertentu. Jadi udah ada nilainya sesuai dengan kode warnanya gitu ya. Nah, kalau untuk yang resistor variabel ini biasanya disebut juga resistor tidak tetap karena dia punya nilai hambatan yang dapat diubah-ubah gitu, bisa kita setting. Nah, ini ada dua tipe. Yang pertama ada tipe yang diputar dan juga ada yang digeser. Nah, kalau yang tipe bergeser ini biasanya disebut rheostat. Cukup sekian materi kita untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!